persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Take away this cup from me. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu suntikanku, rasa salibmu pulihkan. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari Sarjana Teologia, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain,
bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan baik. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur kata dan tingkah laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah berdiri. Bersama kita membuka dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 sebagai perintah hidup baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita baca bersilih ganti dan pada ayat 40 kita baca bersama sebagai perintah hidup baru dalam kehidupan kita.
Matius pasal 22 ayat 37, pelayan firman ayat 38 Bapak Ibu, dan pada ayat 40 kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam undangan Tuhan sakramen perjamuan kudus pada hari ini Bapa tanggal 12, dalam ucapan syukur hari ulang tahun PKB, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua umat-Mu yang mengambil bagian di rumah kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang kuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita bersyukur dalam undangan Tuhan Sakramen Perjamuan Kudus yang masih kita alami, lakukan di rumah kita masing-masing sebagai warga Sidi. Dan hari ini juga ulang tahun PKB tanggal 11 Juli, itu hari ulang tahun PKB dan dirayakan dalam ibadah hari ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam pembacaan 1 Korintus tidak asing lagi, karena seringkali kita mendengarkan firman dalam Korintus ini. Kota Korintus adalah kota pelabuhan, kota perdagangan. Banyak terjadi percampuran ajaran di dalamnya. Banyak juga terjadi pelanggaran dalam bidang etika. Paulus sebagai penulis daripada surat ini menyampaikan dalam perjalanan pekabaran Injil yang ketiga, tahun penulisan kira-kira tahun 54 bertempat di Efesus, ditujukan kepada jemaat di Korintus, dia bersyukur. Kenapa Paulus ini mengucap syukur? Bapak Ibu, kita tahu latar belakang hidup daripada Paulus sebelum dia menjadi pelayan Allah. Dia adalah seorang yang pernah menghambat pekerjaan Tuhan, yang meminta surat kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Allah merubah cara hidupnya dari seorang penjahat menjadi pelayan Allah. Dan sebagai pelayan Allah, dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, nasihat-nasihat kepada umat. Di antaranya Bapak Ibu dalam bacaan kita pada hari ini dalam 1 Korintus 1 ayat 1-9, diawali dengan salam. Kenapa dimulai dengan salam Bapak Ibu? Karena Paulus sudah merasakan bahwa yang memanggil dia adalah Kristus. Yang mengutus Paulus adalah Kristus, dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita sebagai rekan sepelayanan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan, dari berbagai latar belakang suku budaya, mereka dipersekutukan dalam kasih Kristus dan mereka adalah keluarga saudara di dalam Tuhan karena sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Semua orang yang berseru. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus, karena ada juga ajaran-ajaran palsu yang masuk, yang hendak memecahkan keutuhan jemaat pada saat itu. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan bahwa mereka sebagai jemaat yang sudah dikuduskan, mereka harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan Paulus menyampaikan melalui firman dalam ayat 3 berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertai jemaat yang ada di Korintus, juga menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal yang penting yang diungkapkan dalam kehidupan Paulus juga di ayat 4 sampai dengan ayat 9, ada ucapan syukur. Bapak Ibu, di saat apa kita mengucap syukur? Biasanya kalau berhasil dalam ujian, anak-anak kita berhasil naik kelas, lulus dari ujian, mereka mengucap syukur. Sembuh dari sakit, kita mengucap syukur. Ulang tahun kita mengucap syukur. Berhasil kita mengucap syukur. Tapi mampukah kita mengucap syukur dalam kegagalan? Mampukah kita mengucap syukur dalam duka cita?
Mampukah kita mengucap syukur dalam segala masalah yang kita hadapi? Sulit, tetapi Paulus mau mengajarkan. Setelah Kristus memanggil dia sebagai pelayan, sebagai hambanya, dia menyampaikan kekuatan bagi kita. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Yang menarik bahwa dia memakai Allahku berarti dia merasakan secara pribadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apakah kita juga dalam pergumulan yang kita hadapi, kita merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidup kita? Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Allah. Kita boleh hidup sampai dengan saat ini itu karena kasih karunia Allah. Dalam Alkitab, kitab Roma, begitu juga dengan tokoh gereja, dia katakan sola fide, hanya karena iman. Martin Luther mengatakan demikian. Sola gratia, hanya karena anugerah. Dan sola scriptura, hanya karena firman. Kita boleh hidup karena anugerah Allah yang Allah anugerahkan bagi kita. Sebab itu di dalam ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya di sini adalah karena iman kepada Kristus. Itu harta kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup dalam Kristus, itu kekayaan. Tapi kalau kita keluar dari jalur Kristus, bukan kekayaan yang kita peroleh, tetapi kehancuran. Bapak Ibu, selama bulan Maret sampai dengan hari ini, tanggal 12 Juli, apakah kita merasakan kekurangan? Apakah kita merasakan banyak persoalan? Kalau mau jujur, ada. Tetapi banyak berkat yang Tuhan berikan. Apa berkatnya Bapak Ibu? Nafas hidup yang kita alami. Sukacita walaupun ada pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tapi ada kekayaan yang Tuhan berikan. Karena kita punya Kristus yang mampu untuk menolong kita menghadapi setiap persoalan. Dan Kristus memilih Paulus, jemaat di Korintus, itu karena anugerah. Kristus memilih Bapak Ibu Saudara dan saya itu karena anugerah, itu kekayaan yang Tuhan berikan. Apakah kita menghargai kekayaan yang Tuhan berikan ini? Ayat 5 mengungkapkan menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kekayaan yang bersumber daripada Kristus. Itu kebahagiaan, itu sukacita. Di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 9, Bapak Ibu, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kesaksian tentang Kristus. Paulus tidak katakan kesaksian tentang dirinya. Dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dia mengucap syukur bahwa Kristus boleh memanggil dia menjadi pelayan. Dan dia bersaksi tentang Kristus bagi semua orang. Kita juga adalah pelayan. Pelayan yang Tuhan kuduskan. Sudahkah melalui tema ini kita bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan? Tuhan boleh memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya bukan karena kita layak. Kita semua orang berdosa. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah berbuat salah? Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi Kristus yang kaya memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita mengucap syukur melalui undangan Tuhan, sakramen perjamuan kudus ini. Di GPIB ada 4 kali kita diundang oleh Tuhan. Pada Jumat Agung, pada bulan Juli, bulan Oktober, dan akhir tahun. Apa yang kita persiapkan Bapak Ibu? Hati kita untuk menyambut akan kasih Allah ini. Dan melalui firman dalam ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan firman bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak kekurangan. Di tengah-tengah kesulitan Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan sukacita, bukan berarti enggak ada masalah. Ada persoalan kita hadapi, tapi bersama dengan Tuhan segala sesuatu dapat kita lalui. Segala sesuatu dapat kita jalani. Mari kita bersyukur atas panggilan Tuhan ini.
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Inilah masa anugerah. Dan Tuhan menjaga anak-anak Tuhan yang hidup taat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap pada Tuhan. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang panggil, Tuhan yang utus, Tuhan yang melengkapi, dan secara khusus di ulang tahun PKB, Bapak-bapak, kita boleh bersyukur Tuhan tambahkan usia dalam pelayanan. Tidak mudah tentunya dalam situasi ekonomi yang sulit bagi Bapak-bapak, tetapi kekuatan Bapak-bapak adalah di dalam Tuhan. Tetap teguh, tetap tangguh, semangat, kuat, karena jaminan firman dalam Mazmur 128, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu yang diberkati. Selamat ulang tahun bagi Bapak-bapak, selamat menikmati anugerah Tuhan melalui undangan perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk lebih tertibnya perjamuan kudus ini, hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, perjamuan kudus diikuti oleh warga sidi jemaat. Perjamuan kudus ini dilayani di rumah dan dipandu dari dalam rumah ibadah. Pada saat roti dibagi, jangan langsung dimakan. Pelayan firman akan mengatakan makanlah, baru makan bersama. Begitu juga dengan minuman anggur. Demikian tuh tertibnya perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam penetapan perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus, dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus.
Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sesuatu. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan,
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah saudara, dan edarkanlah. Makanlah saudara, ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk keampunan dosa kita. Cawan minuman yang atasnya kita sambut dengan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah saudara.
minumlah saudara, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk keampunan dosa kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sambil meja perjamuan dirapikan, kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian Siapa yang Berpegang. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sehati dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih melalui ibadah sakramen perjamuan kudus undangan Tuhan pada hari ini. Roti dan anggur yang telah kami terima sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, kami yakini dengan iman. Tuhan menguatkan kami dan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, Paulus mengucap syukur atas pilihan Tuhan dalam hidupnya, dan Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus, sehingga dari latar belakang yang berbeda mereka menerima Kristus, dan itu kekayaan yang Tuhan berikan, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memanggil, memilih kami sebagai umat-Mu. Tuhan boleh kuduskan kami dalam pengucapan syukur ulang tahun PKB. Tuhan berkati bapak-bapak dalam jemaat Tuhan. Kami serahkan semua bapak-bapak, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam hidup keluarga, tugas, tanggung jawab pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Yakinkan kami sebagai PKB bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Bapa di surga, terima kasih atas kerjasama yang baik yang boleh terwujud melalui rekan-rekan sepelayanan kami, penatua dan diaken yang bertugas pada hari ini, organis, prokantor, petugas multimedia, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan, berkati kami dalam jemaat-Mu sektor 1, 2, dan 3, berkati jemaat tamu yang mengambil bagian bersama, kami serahkan semua mereka dalam pimpinan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami mohon hikmat yang bersumber daripada Tuhan, mewarnai dalam kepemimpinan yang ada. Bapa di surga, perjalanan gereja Tuhan, GPIB, Majelis Sinode bersama dengan keluarga, mupal-mupal yang ada regio, dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, berkati semua rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu, maupun semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka, jaga, lindungi dalam kehidupan ke depan. Pelayanan sepekan kami serahkan pada Tuhan. Pegawai kantor kostor keamanan driver kami serahkan pada Tuhan. Pelkat-pelkat unit misioner khususnya pelayanan anak,
Persekutuan Teruna Gerakan Pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Kami menyerahkan ibu-ibu dalam jemaat-Mu, bapak-bapak dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi orang tua lanjut usia. Mereka adalah milik Tuhan. Terima kasih atas umur panjang yang Tuhan berikan. Berkati dalam kesehatan orang tua kami masing-masing dalam jemaat Tuhan. Kami serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan, Tuhan jaga, lindungi dalam kesehatan mereka. Para medis yang melayani, dokter yang menangani, berikan ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga-keluarga dalam pergumulan-pergumulan kesehatan, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesembuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami dalam pengucapan syukur hari ulang tahun kelahiran perkawinan. Kami mohon Tuhan sambut ucapan syukur mereka. Dan yakinkan kami umur panjang ada di tangan kanan Tuhan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami bersama. Secara khusus Ibu Lina Aden yang akan berangkat ke Jakarta pada siang hari ini. Tuhan berkati dalam perjalanan, tibakan dengan selamat di tempat tujuan bersama dengan keluarga. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, Komisi Inforkom, Musik Gereja yang setia melayani. Tuhan berkati, jaga, lindungi dalam kesehatan kami semua pada siang hari ini dan seterusnya. Bapa di surga, kami menyerahkan komisi-komisi dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Begitu juga dengan lingkungan di mana kami berada. Kami percayakan semua ungkapan syukur kami pada siang hari ini dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan ibadah minggu yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. Ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27, pada setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, pukul 8 sampai dengan pukul 12. Transfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera pada warta jemaat. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Sekarang ya Allah kami,
kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.